dengan masyarakat yang menjaga diri pada hari ini, saya bicara dengan Bapak siapa? Pak. Baik, Bapak Ari usianya berapa, Bapak? 20 tahun. Baik, untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? Mahasiswa. Baik, untuk alamat tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggal di Rembang. Untuk keluhannya sendiri ada apa, Bapak ya? Nyeri saat menahan. Untuk lokasi nyerinya itu di mana, Bapak? Di tenggorokan. Baik, untuk nyerinya ini sudah berapa lama? Kurang lebih 2 hari. Ya, Bapak, apakah untuk rasa nyeri ini ada faktor yang memperberat atau memperingan dari rasa nyerinya? Tidak. Tidak ada. Bapak bisa menceritakan sedikit mungkin perjalanan dari penyakit atau keluhan yang Bapak rasakan? Jadi dari 2 hari yang lalu itu nyeri saat menelan. Kemudian dari 1 hari yang lalu demam. Mungkin selain nyeri menelan ada keluhan lain, Bapak? Demam dan batuk. Demam dan batuk, Bapak ya. Baik, apakah sebelumnya Bapak sudah mengonsumsi obat atau ke dokter? Saya sempat beli obat sendiri di apotek, obat penurun panas. Oh, baik, Bapak ya. Dan apakah sebelumnya Bapak pernah merasakan rasa sakit yang sama? Tidak pernah. Di keluarga mungkin Bapak ada yang mengalami yang sama? Tidak. Di lingkungan sosial Bapak mungkin? Tidak. Tidak ada. Untuk olahraga sendiri apakah Bapak rajin berolahraga? Iya, 1 kali sehari. 1 kali sehari, Bapak ya. Maaf sebelumnya Bapak, apakah Bapak memiliki riwayat merokok? Tidak. Tidak. Apakah Bapak memiliki riwayat mengonsumsi minuman beralkohol mungkin? Tidak juga Bapak ya. Mungkin untuk makanan sehari-hari Bapak bagaimana? Saya sering makan makanan gorengan dan makanan berminyak. Baik Bapak, di sini terima kasih atas informasi yang Bapak berikan kepada saya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulut, tenggorokan, dan leher pada Bapak untuk mengetahui apakah ada penyakit pada bagian-bagian tersebut, Bapak ya. Baik, sebelumnya saya akan ceritakan terlebih dahulu. Baik Bapak, bisa dilepas terlebih dahulu maskernya. Dan Bapak, dalam pemeriksaan ini mungkin ada beberapa tindakan yang akan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, yang pertama adalah pemeriksaan bibir dan mulut. Saya akan melihat kondisi dari bibir dan mulut Bapak ya Bapak ya. Saya akan melihat pemeriksaannya. Baik, berdasarkan Bapak bisa membuka mulutnya sedikit. Baik, terima kasih Bapak. Berdasarkan hasil pemeriksaan bibir dan mulut yang saya lakukan, saya tidak melihat adanya bibir pecah-pecah, ulkus maupun drooling atau ngiler, dan juga saya tidak melihat Bapak kesulitan dalam membuka mulut atau yang disebut dengan trismus. Saya juga tidak melihat adanya tumor pada bibir dan mulut Bapak. Jadi sekarang saya akan lanjutkan untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan tonsil, di mana saya akan meminta Bapak nanti untuk membuka mulut dan saya akan melihat kondisi dari tonsil Bapak apakah ada keabnormalan Bapak ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan tang spatelnya. Bapak bisa membuka mulut dan menjulurkan lidah. Bisa sedikit menghadap Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Di sini berdasarkan hasil pemeriksaan tonsil yang saya lakukan, untuk ukuran tonsil Bapak itu ada pembesaran atau T2, yang juga untuk permukaannya itu tidak berbenjol-benjol, dan juga saya melihat adanya ulcerasi, saya tidak melihat ada detritus, dan juga saya melihat ada hiperemisarkus, dan ada penebalan kripte, dan juga saya melihat untuk ukuran tonsil kanan dan kiri Bapak itu sama-sama ada pembesaran, dan juga saya tidak melihat adanya pembesaran pada kelenjar leher juga. Dan sekarang saya akan lanjutkan pemeriksaan lidah, di mana saya akan minta Bapak untuk menjulurkan lidahnya kembali Bapak ya. Baik, Bapak bisa mengangkat lidahnya ke langit-langit. Baik, bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pemeriksaan lidah ini saya tidak melihat adanya paralisis pada lidah Bapak yang mengakibatkan deviasi ke satu sisi saja. Saya juga tidak melihat adanya atrofi papila lidah, abnormalitas mukosa lidah. Dan juga saya tidak melihat adanya tumor maupun pembengkakan ataupun kemerahan pada lidah Bapak, dan juga untuk ototik proboscis Bapak itu normal karena Bapak menggerakkan lidahnya ke arah-arah tersebut dengan baik. Lalu sekarang saya akan lanjutkan ke pemeriksaan leher, di mana di sini ada 2 pemeriksaan, yaitu inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi saya akan melihat kondisi dari leher Bapak ya Bapak ya. Baik, saya mau pemeriksaannya Bapak.
Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan, saya menemukan bahwa leher Bapak itu simetris, tidak terdapat tortikolis, tumor maupun limfadenopati. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu palpasi pada leher Bapak. Kemudian saya akan melakukan sedikit penekanan pada leher Bapak ya, Pak ya. Baik, di sini saya akan sedikit melakukan penekanan ya, Bapak ya. Jika ada rasa nyeri mohon dikatakan. Baik, Bapak bisa menelan? Baik, bisa menelan lagi, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Di sini berdasarkan hasil pemeriksaan palpasi yang saya lakukan tadi untuk kelenjar limfonya saya tidak merasakan adanya pembengkakan atau pembesaran, dan juga apakah tidak ada rasa nyeri Pak saat saya melakukan penekanan? Tidak. Baik, juga tadi tidak ada rasa nyeri tekan, juga tidak sakit saat digerakkan Bapak ya untuk kelenjar limfonya. Lalu untuk kelenjar tiroidnya tadi saya juga tidak menemukan adanya pembesaran, dan juga tidak ada rasa nyeri tekan, tanda radang maupun tadi juga saat saya minta Bapak untuk menelan kelenjar tiroid Bapak itu ikut bergerak. Dimana itu kondisinya normal Bapak ya. Baik, sekian pemeriksaan yang bisa saya lakukan. Sebelum saya menginterpretasikan hasilnya secara keseluruhan, saya akan mencuci tangan kembali terlebih dahulu. Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi untuk pemeriksaan bibir dan mulutnya, saya tidak melihat ada bibir pecah-pecah, ulkus, drooling atau Miller, tumor maupun kesulitan untuk membuka mulut atau trismus. Untuk pemeriksaan tonsilnya, saya melihat bahwa ukuran tonsil Bapak itu mengalami pembesaran atau T2. Untuk permukaannya itu tidak berbenjol-benjol, saya melihat adanya ulcerasi, namun saya tidak melihat adanya detritus. Saya juga melihat ada pelebaran filter dan hiperemes arcus, serta untuk ukuran tonsil Bapak kanan dan kirinya itu sama-sama mengalami pembesaran, dan juga saya tidak melihat ada diikuti oleh pelebaran kelenjar di leher. Lalu untuk pemeriksaan lidahnya tadi saya tidak melihat adanya paralisis pada lidah Bapak yang mengakibatkan deviasi ke satu sisi saja. Saya tidak melihat adanya atrofi papila lidah, saya tidak melihat adanya abnormalitas pada mukosa, pada warna mukosa lidah Bapak. Saya juga tidak melihat adanya tumor, ranula ataupun yang lainnya. Untuk otot hipoglosin Bapak juga itu normal karena dapat digerakkan dengan baik. Lalu untuk pemeriksaan leher pada inspeksi saya tidak melihat adanya ketidaksimetrisan, di mana berarti bahwa leher Bapak itu simetris, tidak melihat adanya tortikolis, tumor maupun limfadenopati. Dan juga saya melakukan palpasi pada kelenjar limfo dan tiroid Bapak. Untuk kelenjar limfonya itu saya tidak melihat adanya pembesaran, saya tidak merasakan adanya pembesaran, juga jadi tidak ada rasa nyeri tekan Bapak ya, dan juga tidak sakit saat digerakkan. Untuk kelenjar tiroidnya tadi saya tidak merasakan adanya pembesaran juga, dan tadi saat Bapak menelan kelenjar limfonya itu ikut bergerak, dan juga tadi juga tidak diikuti oleh rasa nyeri tekan Bapak ya, dimana di sini saya dapat mengatakan bahwa Bapak mengalami kondisi tonsilofaringitis akut, dimana di sini saya dapat menyarankan Bapak untuk mengurangi terlebih dahulu untuk mengonsumsi makanan-makanan yang berminyak ataupun gorengan Bapak ya. Baik, sekian pemeriksaan yang bisa saya lakukan. Apakah ada pertanyaan Bapak? Tidak ada Bapak ya. Baik, terima kasih sudah atas kerjasama sama pemeriksaan. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak ya.